pernyataan yang tadi Pak, menurut Bapak gimana sih kalau misalnya hutang, maksudnya orang yang meninggalkan hutang tapi dia sudah meninggal itu? Jangan sampai seseorang yang meninggal tergantung nanti rohnya karena ada tanggungan, ada kewajiban kepada sesama manusia berupa hutang. Maka kan sering kalau ada acara kematian, biasanya yang mewakili keluarga memberi sambutan ya. Jika almarhum atau almarhumah memiliki keterkaitan hutang, piutang, tolong pihak-pihak itu bisa menghubungi kami keluarga untuk dapat kami selesaikan. Itu artinya supaya ya seseorang yang meninggal dunia, yang mati itu ya memang tidak membawa harta, tapi juga jangan membawa harta orang. Jangan membawa tanggungan atau hutang. Tapi apa memungkinkan ya dengan falsafah ini kemudian membuat orang malas bekerja, Pak? Benar. Mau membaca falsafah ini kemudian membuat Iya, orang kalau malas malas bekerja. bekerja nggak bisa hidup. Jadi tetap harus mencari Karena nggak bisa hidup cepat mati. Tetap ya, jangan sampai ya kita tidak membawa harta, maka nggak perlulah cari harta. Akhirnya ya dia menjadi pemalas dan menjadi miskin. Ada yang berprinsip itu, miskin harta, kaya hati. Kayak Ada tuh malas berusaha ya Bang. Akhirnya malas berusaha. Tidak demikian, karena ada juga ajaran agama yang menyuruh kita bekerja, berusaha untuk menjadi orang kaya. Untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah, membayar zakat, infak, sedekah, menunaikan ibadah haji, membantu amal-amal sosial, memberi orang lain, yatim piatu, yatim janda-janda, piatu, janda dan duda. duda juga. Jadi itu semua Janda-janda. persiapan untuk Iya, itu wafat nanti gitu, dibawa Bang. itu. Iya, justru Bukan itu ya, Bang. hartanya, uangnya yang dibawa, tapi amalnya, perbuatan memberi baiknya. harta itu akan dibawa mati tadi. Itu yang apa? Sing ketok Sing moto. ketok moto. Sing ketok moto itu amalnya. Nggak akan ada amal kalau kita tidak beramal. Iya. Kita tidak beramal kalau tidak punya harta. Jadi tidak semestinya falsafah yang baik ini kemudian membuat kita malas bekerja. Tetap semangat Ya. untuk Tapi di sisi lain saya melihat Pak bahwasanya kita melihat kearifan lokal ya. Bagaimana kemudian kuburan-kuburan orang yang setelah meninggal itu dihiasi dengan megah gitu. Saya melihat bagaimana perbedaan dengan orang kaya dan orang miskin kuburannya itu. Itu seperti apa Bapak melihat? Ya, pandangan Islam yang saya ketahui ya itu tidak ada ajaran anjuran untuk membangun mahligai di atas makam kita. Seperti para raja, ratu atau orang-orang kaya ya. Karena sekarang ini berlomba-lomba ya untuk memperbaiki. Dikiranya kalau kuburannya bagus ya yang berada di Dalam kuburan. liang lahat sana dalam kuburan itu tersenyum gitu. Belum tentu ya. Apalagi kalau membangun itu ya kemudian dengan menyusahkan diri. Yang penting ditandai supaya nanti kalau ada ziarah kubur yang boleh ya, asal jangan mengkultuskan mayat jenazah, boleh-boleh saja. Ya, ada tanda lah ya. Kalau nggak ada tanda nanti kita mau berdoa ternyata kubur orang lain. Artinya salah alamat. Nah, tapi nggak apa-apa, doanya tetap terkabulkan ya. Ya, tidak ada ajaran, tapi kalau ada yang melakukan ya secara sederhana saja ya. Yang paling penting amal perbuatan kita di dunia. Jadi bukan bagusnya kuburan ya. Maka alhamdulillah kuburan di Indonesia ini cukup ada nisan aja ya. Cukup nisan. Ya supaya jangan karena Tukar. pemakaman itu berada di pinggir, kalau banjir nanti jebol maka di semen, bolehlah untuk kepentingan itu. Ketika orang tua sudah meninggal, sementara yang dibawa ke akhirat itu adalah amalnya. Lalu apa peran dari anak keturunannya? Saya lihat sering kalau mau pilkada, mau pemilu, banyak orang ke kuburan. Menurut koran tuh mereka minta berkah pada kuburan itu. seperti ritual gitu. Ritual ya. gitu, Seperti ramai itu ritual. menjelang Ini pemilu mau pilkada. hanya Pak pilkada saja atau juga pileg kan? Pileg juga. Khususnya pilkada dan pileg. Ya, sudah masuk ke ajaran Islam bahwa jika Bani Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya. Yang di bawah hanya 3. Atau yang bisa menambah ya. Pahala itu 3, yaitu sedekah
jariah yang mengalir yang telah diberikan waktu hidupnya. Ketika membangun masjid, maka amal orang yang sholat di situ juga ikut terkirimkan, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh soleha yang Berdoa yang dan mendoakannya itu juga akan ikut. Itu amal yang dibawa juga itu. Tapi bukan amal yang langsung dibawa itu, tapi yang bisa mengalir lagi. Amal jariah itu jari, amal yang mengalir. Artinya yang tak berkeputusan, yang tak putus-putusnya gitu. Karena dia mengalir, apalagi doa dari anak atau bukan anak biologis saja, itu bisa aja anak sosiologis, karena dia menyantuni yatim piatu, dia punya murid yang mendoakannya, arwah di alam barzah itu bergembira ria itu mengetahui bahwa sang anak berdoa untuk dia harus orang. anak kandung ya Bang ya? Iya, untuk orang tuanya.